permainan sendiri. Ya, pelapor terjebak permainan sendiri. Itu yang saya bilang tadi, ketika semesta bekerja, meskipun dia sudah di briefing sedemikian rupa, dia sudah hafal dengan apa yang ada di dalam isi kepala, tapi ketika dia memberikan kesaksian, ucapan dan juga otak itu menjadi tidak sinkron, yang pada akhirnya apa yang sudah di briefing menjadi kacau balau di situ, tidak sesuai dengan isi BAP yang sudah dibuat. Lalu mereka menjadi panik, lalu mereka berusaha untuk membuat framing-framing tertentu, ya, sampai ada beberapa hal yang di luar itu dimasukkan lagi ke dalam framing mereka, yang sebenarnya itu adalah untuk mengalihkan isu daripada kesaksian yang sudah amburadul itu. Seperti itu ya. Bang, kenapa hakim tidak mau diputar playlist? Menurut abang itu kenapa? Ada saatnya flash disk itu akan diputar. Itu menjadi salah satu kartu as juga. Nggak apa-apa bang, panjang. Yang penting di babak akhir Kaniki bisa menang. Ya kalau saya lihat itu nanti akan bisa menang. Ya. Karena nanti di babak akhir itu akan ada yang tadi saya bilang, sebuah kekuatan besar juga yang akan melindungi Nikita Mirzani untuk memberantas para mafia skincare. Ketika mereka sudah mulai bercerai-berai, berseteru satu dengan lainnya. Kalian lihat ya, kalian hafalkan nama-namanya ya. Kalian lihat itu seberapa eratnya mereka sekarang ya. Nantinya kalian akan melihat mereka berseteru. Disitulah mulai terlihat kekuatan mereka akan saling berpencar ya, karena mereka berusaha untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Kalian bisa catat ini, mereka akan berseteru. Itu adalah satu tanda ketika nantinya akan berbalik arah dari perseteruan mereka itu, mereka akan menjadi semakin panik. Ketika mereka menjadi panik, mereka akan berusaha untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Disinilah awal mula kehancuran buat mereka ya guys. Akan ada perseteruan besar kalau saya lihat ke depan. Kalian boleh percaya, boleh tidak. Nanti ketika sudah agak lama ya, ini karena ini baru permulaan, mereka masih bersatu nih. Kekuatan yang akan melindungi orang-orang yang baik ini belum muncul ke permukaan, tapi mereka sudah melihat dan mengawasi. Nantinya mereka akan muncul ketika waktunya sudah tepat. Ya, kalian bisa lihat nanti. Kapan live lagi bang? Ya silahkan di follow dulu, silahkan ya. Nanti saya akan live lagi. Saya akan live dengan tema yang berbeda, tapi masih menyangkut dengan persidangan ataupun ramalan ke depan. Untuk live kali ini saya melihat akan ada perseteruan di antara mereka nantinya yang akan membuat kekuatan mereka menjadi tercerai-berai, yang pada akhirnya mereka panik. Lalu ketika kepanikan itu terjadi, mereka berusaha untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing dengan cara menyerang satu dengan lainnya. Kalian boleh percaya dengan ramalan ini ataupun tidak, itu adalah hak kalian. Yang saya lihat adalah seperti itu, dan itu adalah awal mula kehancuran dari
kesepakatan jahat yang mereka sudah skenariokan, mereka sudah terstruktur, terorganisir, itu akan menjadi kacau balau. Di situ akan muncul kekuatan baru yang melindungi orang-orang yang menjadi korban mafia skincare. Mereka akan hancur dengan caranya mereka masing-masing. Itu kembali lagi kepada kalian, mau percaya silahkan, enggak juga enggak apa-apa. BPOM sudah mengeluarkan surat produk tidak terdaftar dan siap jadi saksi. Ya, ini adalah salah satu kartu as juga. Jadi sebenarnya Nikita Mirzani itu mereview produk yang memang tidak terdaftar di BPOM. Dia menyuarakan kebenaran tentang produk itu yang belum terdaftar di BPOM. Orang yang bersalah pastinya akan ketakutan, ya. Jika dia memang benar, dia tidak akan ketakutan. Produknya itu direview sebagaimana mestinya, sebagaimana prosedur untuk review. Terserah orang mau mereview seperti apa. Tapi ketika aturan ini tidak ada dan tidak legal, masih menjadi ilegal, ini yang membuat mereka takut. Hal ini yang membuat mereka ketakutan, yang pada akhirnya mereka berusaha untuk bagaimana caranya membungkam seseorang yang mempunyai exposure yang begitu tinggi, yang mereka tahu bahwa ketika suara ini tidak dibungkam, mereka akan semakin hancur. Akhirnya mereka mencari cara bagaimana mendekati dan bisa membungkam, dengan tentunya melobi-lobi agar supaya si pihak ini diam. Ini adalah suatu proses percobaan untuk penyuapan. Nah, sekarang logikanya saja seperti itu, apakah termasuk ke dalam keinginan untuk menyuap agar supaya diam? Gimana nggak mau bela? Itulah yang menjadi ketakutan mereka. Akhirnya itu berusaha untuk dibungkam. Ya, Niki kalau ngomong selalu fakta dan benar. Ya, kita lihat kebenaran dan gak respect dengan sidang kemarin, gak apa-apa. Seperti yang saya bilang, itu gak apa-apa. Biarkan saja mereka seperti apa. Tapi yang saya lihat, mereka akan saling berseteru satu sama lainnya. Mereka akan mengalami suatu kepanikan. Mereka akan mulai menyerang satu dengan lainnya, yang mengakibatkan pihak mereka menjadi tercerai-berai, dan akhirnya mereka berusaha untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Nah, ini yang saya lihat nanti. Terus mafia skincare ketar-ketir. Iya, semakin kalian menyatukan kekuatan, mereka akan menjadi semakin panik. Meskipun kalian tidak mempunyai materi ataupun kekuatan sebesar mereka, tapi doa dan dukungan moral kalian itulah yang akan bisa membuat suatu energi positif kepada orang-orang yang saat ini membela kasus mafia skincare ini terungkap ke publik.